Yang pertama kita mau ngomongin legend, oke? In case teman-teman nggak tahu legend itu apaan ya, bukan legend dalam artian legenda ya, oke? Jadi kalau teman-teman mungkin pernah ngelihat sebuah chart ya teman-teman ya, ngelihat sebuah chart bentuknya kayak gini gitu ya, ada x-axisnya, ada y-axisnya juga, oke? Kemudian di sini ada warna biru misalnya gitu ya. Kemudian di sebelahnya dia ada warna yang lain gitu ya. Oke, warna yang lain dan di bawah atau di kanan teman-teman akan dikasih tahu oh yang ini tuh namanya ini gitu ya. Dan yang biru itu namanya ini, oke. This is called legend. Tujuannya adalah untuk kasih tahu ke audiensnya supaya dia bisa membedakan kalau ada dua item yang berbeda dalam sebuah chart, mereka akan tahu oh ini yang budget, oh ini yang actual, oh yang biru ini yang Jawa Barat, yang merah ini Jawa Timur misalnya, oke. Jadi ini, oke, ini nih yang di bawah ini atau kadang ada di samping juga ya, atau bahkan bisa di atas. Ini disebut legend. Tujuannya untuk memberitahu secara visual data seriesnya apa sih gitu. Oke, data seriesnya apa. Nah, kita akan coba bikin ya. Jadi saya punya data di sini, oke. Ada data bulanan, ada data actual, anggaplah penjualan actual, dan ada data budget nih, oke. Saya mau gambar ini, oke, karena ini ada time seriesnya ya teman-teman ya, time seriesnya dan ada 12 kategori karena 12 bulan. Mungkin chart yang cocok buat kita bikin itu adalah line chart atau chart garis. Oke, karena kalau kita pakai column chart akan terlalu noisy dan terlalu berisik karena ada kategorinya 12 nih. Jadi saya coba akan pikir line chart, oke, karena kita mau ada time series, ada waktunya, dan kita mau membandingkan trend, oke, dari dua item yaitu actual dan budget. Caranya kalau kita mau ambil semua, kita nggak perlu ngeblok sebetulnya. Jadi kita bisa klik di mana aja nih, oke? Karena Excel akan tahu datanya adalah semuanya. Karena memang itu tujuan kita untuk bikin chart dari semua data ini dari A sampai C. Jadi klik di mana aja, kita pilih insert dan saya akan pilih di bagian chart ini teman-teman. Saya akan pilih yang namanya line chart. Teman-teman boleh pilih line chart yang seperti ini atau yang dengan ada markernya, bebas. Saya pilih yang pertama ya. Harus dimengerti perbedaan yang pertama dan yang kedua ya. Teman ya, yang kedua itu stack. Artinya dia ditumpuk. Oke, ditumpuk gitu ya. Sedangkan yang ini itu membandingkan yang pertama dan yang kedua. Oke, saya akan pilih line chart kayak gini. Oke, seperti ini. Kita akan kosmetik sedikit ya. Kosmetik dalam artian saya nggak suka grid lines, teman-teman. Saya akan klik grid lines dan saya delete, saya hapus. Kalau teman perhatikan ada garis di sini, ini sebutnya outline. Dan saya juga nggak suka outline, jadi saya klik. Begitu kita klik di dalam chart, akan muncul dua ribbon baru yang berwarna hijau di atas, oke, yang spesial nih. Muncul cuma kalau kita klik chartnya. Oke, di bagian format, saya akan bilang shape outline, oke, garis outline-nya nih, saya nggak mau ada warnanya, oke. Jadi saya akan pilih no outline, oke, supaya dia bentuknya kayak gini, oke, nggak ada garisnya sekarang. Dan mungkin title-nya akan saya hapus teman-teman, karena saya nggak perlu title, saya hapus, oke. Dan ada yang menarik di sini ya teman-teman ya, di sini datanya itu terlalu banyak nolnya teman-teman. Oke, terlalu banyak nolnya. Dan ini kita bisa ganti formattingnya dengan something yang disebut custom number formatting. Oke, custom number formatting. Jadi di sini teman-teman ya, saya akan tunjukin cara kalau kita mau mengganti di sini misalnya. Oke, saya akan blok ini semua. Kemudian saya bisa menggunakan keyboard shortcut Ctrl 1. Oke, atau klik kanan dan pilih format cells. Jadi di sini dia akan muncul windows yang sangat jelas ya disebut format cells, oke. Dan di sini juga ada number nih teman-teman, dan di sini ada custom. Makanya namanya adalah custom number formatting, CNF, oke, karena ada custom, ada number dan ada format, oke, gitu ya. Tujuannya apa nih? Tujuannya kita bisa ngeformat atau istilahnya kita kasih topeng atau kita kasih baju nih sesuka kita gitu ya. Oke. Jadi di sini ada trik yang sangat keren kalau kita mau mengganti angka yang banyak gitu ya menjadi yang ada jutaan di belakang. Oke. Maksudnya apa nih? Saya akan pilih custom yang ini teman-teman. Oke. Tanda hashtag, oke. Tandanya gini, tanda hashtag, oke, kemudian koma atau titik tempat saya, oke. Titik kemudian hashtag zero. Oke, ini untuk menunjukkan ya angka
angka yang ada, tapi dengan ada separator ribuannya, yaitu titik. Di tempat saya titik karena settingan saya settingan Indonesia. Di tempat teman-teman mungkin koma, oke? Tapi nggak apa-apa, diikutin aja, oke? Nah, apa yang terjadi nih, teman-teman ya? Kalau di belakangnya saya kasih titik lagi, separator ribuan lagi. Perhatikan ya, teman-teman perhatikan angka ini, 1,98 juta ini, oke? Kalau saya tambahkan satu titik lagi, 3 nolnya hilang. Sekarang cuma menjadi 1980, oke? Kalau saya kasih titik lagi, dia akan hilang lagi tuh, cuma jadi dua aja gitu ya, oke? Jadi kalau saya ulang lagi sebentar ya teman-teman, saya hapus lagi. Kalau teman-teman mau menambahkan decimal place, jadi teman-teman akan tambahkan koma, oke? Dan misalnya 10 gitu ya. Jadi sekarang akan muncul 1.980.000,0. Oke, dan saya akan gunakan trik yang sama, tambahin satu titik lagi, komanya masih ada, tapi 1000-nya hilang, seolah-olah dia dibagi 1000 gitu ya. Kalau saya tambahin titik lagi, sama, jadi sekarang sudah punya 2,0. Oke, jadi isinya sebetulnya 1,9 juta, tapi kita bisa tampilin cuma 2. Tujuannya apa? Tujuannya supaya saya bisa menambahkan kata JT atau juta. Oke. Atau kita kasih spasi di depannya, depan J, kasih spasi, sehingga ada 2,0 juta. Kita klik OK, dan dia akan menjadi seperti ini, teman-teman. Oke, ini adalah tampilan. Jadi hati-hati, karena formatting bisa mengelabui kita nih. Isinya apa? Isinya tetap angka ini, 1.980.000. Oke, cuma tampilannya, oke, custom number formatting. Kita custom tampilannya. Oke, gitu ya. Jadi sekarang kita akan melakukan yang sama di sini, dan karena dia otomatis mengikuti source, dia akan ikut-ikutan kayak gitu. Oke, tapi saya nggak mau gitu. Saya mau source-nya, datanya, misalnya dapat dari bosnya. Kita nggak bisa enak-enaknya ganti gitu ya. Tapi saya cuma mau ganti di chart-nya. Oke, bisa nggak? Bisa ya. Jadi caranya agak sedikit berbeda, tapi konsepnya sama. Jadi kita bisa klik kanan, kemudian pilih format access, atau teman-teman bisa menggunakan keyboard shortcut yang sama, yaitu Ctrl 1. Oke, jadi saya akan gunakan di sini, klik kanan, oke, dan saya press Ctrl 1. Dia akan muncul di sebelah kanan teman-teman, dari bagian bawah. Oke, di bagian bawah ada yang namanya number. Oke, ingat ya, tadi adalah number format. Oke, saya klik dan ada pilihan custom, so it's the same, custom number formatting. Tapi agak sedikit berbeda karena kita harus bikin di bawah nih teman-teman. Oke, jadi saya akan tulis exactly sama seperti tadi, hashtag titik, hashtag 0,0. Oke, kemudian saya bikin 2 titik supaya 60 hilang, dan saya tambahkan kata spasi JT dan dalam tanda petik ya, karena teks. Oke, saya klik add dan dia akan otomatis berubah seperti ini. Oke, bahkan kalau teman-teman misalnya nggak mau koma zeronya, jadi di sini nih saya akan hilangkan koma zeronya dan saya akan klik add, dan sekarang dia hanya menjadi 30 juta, 25 juta, 20 juta dan seterusnya. Satu hal yang menarik adalah kita mengganti custom number formatting di dalam Access, karena di data aslinya itu nggak tetap sama ya, nggak berubah gitu. Oke, jadi itu konsepnya kalau kita mengganti di dalam sebuah chart. Oke, ini kita masih kosmetik ya. Jadi kita baru kosmetik, kita benerin, grid lines-nya kita hapus, outline-nya kita hapus, tulisannya kita percantik supaya lebih enak dilihat. Oke. Nah, yang mau kita bahas adalah ini di bawah. Oke, ini adalah legend. Jadi kalau kita lagi meeting, bos mau tahu yang warna biru apa tuh, Dit ya. Dia harus melihat ke bawah, matanya ke bawah, dan melihat data yang biru, dan akan mengasosiasikan biru yang kecil di bawah ini. Oke, itu adalah biru yang panjang di atas, dan itu adalah aktual. Oke, kebanyakan orang nggak suka kayak gini ya teman-teman. Oke, nggak suka. Kadang malah banyak orang yang bervariasi, oke, akan melakukan misalnya klik di dalam legend ini, kemudian klik kanan dan pilih format legend. Di sini kita akan tahu nih, oh kita mau taruh di atas, yuk taruh di atas. Jadi kayak gini. Atau di kiri, oke. Dan ini jelek banget ya, karena dia akan makan space nih teman-teman. Oke, makan tempat. Di kanan juga sama nih. Oke, karena datanya juga besar gitu ya, panjang gitu. Jadi triknya adalah sebisa mungkin legend itu jangan panjang-panjang namanya, oke, supaya dia nggak makan tempat kalau kita taruh di kiri atau di kanan, oke. Jadi ini tetap bukan cara yang efektif menurut saya, karena banyak orang yang sebetulnya nggak suka legend, oke, dan mencari cara yang lain, oke, yang lebih efektif, oke. Dan itu yang kita pelajari hari ini, oke.
Jadi yang akan saya lakukan, saya akan delete ya teman. Karena saya nggak mau punya legend. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, yang menarik adalah bisa gak ya saya bikin legend itu nempel di garisnya di sini nih. Saya menulis legend di sini, oke? Jadi kalau kalau yang orange ini adalah budget, saya mau ada tulisan budget di sini dan actual itu ada di sini gitu ya. Jadi si bos kalau lagi meeting nggak perlu mengasosiasikan dua hal berbeda. Dia tinggal ngelihat satu warna, satu garis dan tahu mana budget, mana actual. Oke, dan itu yang kita lakukan sekarang. Oke, dan ini triknya sangat mudah teman-teman karena kita membuat statis nih teman-teman, statis aja. Cuma ada hal-hal penting yang perlu diingat. Oke, misalnya kalau kita mau menambahkan data series, saya akan klik di sini ya teman-teman ya. Saya akan klik di sini dan teman-teman perhatikan di sini ya, semuanya nyala nih teman-teman. Oke, saya klik ya. Saya klik lagi, sorry. Saya klik semua poinnya ini lagi di select, lagi diseleksi. Oke. Jadi kalau saya klik kanan dan saya pilih add data labels, semuanya akan terselect. Oke, dan semuanya akan dikasih data labels. Oke. Which is yang nggak kita mau. Oke, saya akan undo. Jadi gimana dong kalau saya cuma mau ngeklik di bagian yang terakhir? Oke, kita harus klik sekali lagi nih. Klik sekali lagi dan teman-teman perhatikan dia hanya menseleksi yang terakhir. Saya klik dan dia hanya menseleksi yang terakhir. Oke, jadi hati-hati kita bisa nge-select semua item, nih kayak gini ya, semua item, atau kita cuma mau select satu aja. Oke, kayak gitu. Oke, nah selanjutnya kita tinggal klik kanan dan kita tambahkan data labels, dan dia akan menambahkan data labels ini 21 juta. Oke, tapi bos kita kan mau actual sama budget bukan angkanya. Oke, jadi oke, no problem. Kita akan format data labelsnya. Saya akan klik kanan di sini, kita pilih format data labels di bagian bawah. Dan di sini ada pilihannya nih, kita mau tampilin apa? Ya, yang sekarang ini tampilin itu adalah value-nya. Oke, semua ditampilin tuh. Oke. Saya undo, ini cuma tampilinnya aja. Kita misalnya kita mau tampilin series name. Oke, kebetulan ini keambil semua juga, kita undo ya teman-teman ya. Jadi saya ulang ya teman-teman ya. Saya teman-teman ini juga trik yang sangat penting. Kalau kita klik cuma satu kali data labelsnya, format data labelsnya akan semuanya. Jadi teman-teman harus klik sekali lagi nih. Sekali lagi sampai tampilannya kayak gini ya. Tampilannya nih kayak apa tuh, putih-putih. Putih-putih yang warna circle warna putih di surroundingnya. Ini sekarang kita lagi nge-select dia aja nih. Yang ada tulisan 21 juta. Oke, cuma dia aja, yang lain enggak. Jadi kalau saya pilih kategori name juga, dia akan muncul Desember. Karena dia X-axisnya adalah Desember. Tapi bukan itu yang kita mau. Oke, jadi saya nggak mau centang, saya mau series name. Nah, ini dia, data actual. Values-nya nggak mau, jangan dicentang. Oke, kita punya sekarang data label sebetulnya, tapi menunjukkan nama seriesnya. Yang bisa banget sekarang berfungsi sebagai legend. Oke, jadi kita menggunakan data label sebagai legend. Oke, nah sisanya tinggal kosmetik ya teman-teman. Jadi misalnya kita kasih bold dengan Ctrl B, dan mungkin warnanya kita bikin sama warna biru gitu ya. Dan ini kenapa dia di sini ya teman-teman, karena plot areanya perlu kita geser dan buat perkecil sedikit supaya namanya kayak gini. Oke. Dan mungkin namanya kita ganti, nggak usah data actual, kita tulis saja actual supaya lebih pendek. Jadi sekarang ada actual dan kita akan melakukan hal yang sama untuk budget. Klik sekali semuanya akan terhighlight. Oke, semuanya terhighlight. Kalau teman perhatikan semuanya terhighlight. Oke, wah dia hilang sebentar ya. Semuanya terhighlight. Jadi kita harus klik sekali lagi di sini. Oke, kemudian klik kanan dan pilih add data labels. Jadi ini banyak stepnya ya teman-teman ya. Oke, tapi secara otomatis dia akan menghasilkan value-nya, which is 27 juta. Tapi bukan yang kita mau. Jadi kita klik data labelnya sekali, hati-hati. Klik sekali, ini bentuknya kayak gini teman-teman. Ini akan nge-highlight semuanya. Jadi kita harus klik sekali lagi sampai bentuknya nih kayak gini sekarang. Oke, circle-nya bordernya warna agak abu-abu, oke, kemudian warna putih. Nah, baru sekarang kita bisa klik kanan dan kita pilih format data labels. Oke, kita pilih series name, values-nya nggak usah. Oke, kita kasih bold dan kita kasih warna yang sesuai dengan garisnya karena kita mau catch attention, oke. Dan data budgetnya akan kita ganti menjadi kata budget. Oke, that's it. Oke. Jadi ini akan jauh lebih menarik dibanding kita punya data legend yang default. Oke. Jadi kalau saya bikin lagi teman ya, ini saya klik di mana aja, saya pilih insert dan saya pilih line chart kayak gini. Oke. Dan saya coba buat konsepnya sama.
Dan teman bisa bandingkan, oke, yang di bawah ini data labelsnya, oke, ada di bawah kayak gini, oke. Sedangkan yang di atas ini menarik ya, karena data labelsnya nempel atau exactly berdampingan dengan data series kita, oke. Oke, kali ini kita akan bahas gimana cara bikin legend yang dinamis. Oke, jadi saya punya data yang sama nih teman-teman. Oke, ada bulan, ada actual, ada budget. Jadi karena saya mau mengambil semuanya, saya nggak perlu ngeblok semuanya sebetulnya. Saya tinggal klik di mana aja karena Excel akan tahu ini adalah database-nya. Oke, kemudian kita pilih insert dan kita pilih line chart yang sama. Oke, kayak gini. Oke, kosmetik ya. Jadi yang pertama grid lines akan saya hapus. Title kita nggak perlu title. Oke. Kemudian outline saya akan pergi ke format dan akan saya ganti menjadi no outline. Dan di bagian sini kita klik. Oke. Kemudian saya akan press Ctrl 1. Oke. Dan karena kita udah pernah bikin custom yang ada juta di belakangnya, di sini akan ada nih teman-teman, antara dengan koma atau tidak koma ya. Teman perhatikan di kursor saya. Jadi kan klik yang terakhir karena ini yang kita buat. Jadi sekarang dia akan berubah menjadi seperti ini. Oke. Dan kita akan melakukan trik yang sama untuk budget. Kenapa? Karena budget itu udah dibikin sepanjang tahun, teman-teman. Jadi dia nggak akan nambah lagi ya, teman-teman ya. Jadi saya akan melakukan konsep yang sama seperti yang barusan. Saya akan klik sekali lagi di sini. Jadi hanya satu cell yang diseleksi. Kemudian kita klik kanan dan kita pilih Add Data Labels. Lagi-lagi secara default dia akan menunjukkan value-nya 27 juta. Tapi kita bisa klik dan klik sekali lagi, hati-hati. Oke, itu triknya. Kita harus klik 2 kali. Supaya sekarang dia hanya mengisolasi data labels yang ini aja. Oke, kemudian kita bisa press Ctrl 1. Oke, dan saya akan memilih series name. Oke, sehingga menjadi data budget dan saya nggak perlu value-nya. Oke, kita bikin kosmetik, kita kasih bold dan kita kasih warna, oke, supaya matching, oke. Mungkin namanya saya ganti menjadi budget aja, budget, oke. Kemudian karena ini nempel, ini sebetulnya karena ini namanya, saya mute ya. Oke, ini nempel karena area chartnya ini perlu kita geser, oke. Nah sekarang budgetnya mulai agak kelihatan, oke. Oke, budget is always been there. Budgetnya akan selalu di situ. Oke, budgetnya akan selalu di situ. Nah, sekarang kita akan bikin yang sama ya untuk actual, teman-teman. Sebentar ya, saya mute ya, teman-teman ya. Oke, jadi kita akan bikin yang sama untuk actual. Kita menggunakan konsep yang sama, kita coba, kita klik yang warna biru, semuanya terhighlight, bahaya. Oke, klik sekali lagi, oke ini dia. Kita klik kanan dan kita pilih Add Data Labels. Kita klik data labelsnya, klik sekali lagi. Kemudian kita klik kanan dan pilih Format Data Labels. Dan kita pilih series name, values-nya nggak usah. Oke, kita kasih bold. Dan kita kasih warna biru. Oke, exactly sama seperti tadi. Keren ya? Dan kita ganti namanya menjadi actual. Oke, saya mute ya teman-teman ya, supaya enak nih, supaya nggak ada suaranya. Oke, good. Nah, problemnya adalah kalau di bulan Juli ternyata ada data baru, kita mau tulis 15 juta gitu ya. Enter, apa yang terjadi? Actualnya nggak ikutan ya teman-teman ya. Karena kita pilih poin yang di bulan Juni. Jadi kalau ada 18 juta lagi di sini, bulan Agustus. Enter. Jadi chartnya akan terus maju, tapi labelnya nggak ikutan, atau legendnya nggak ikutan. Oke, dan ini yang kita mau coba solve gimana caranya supaya dia bikin dinamis. Oke, pertama legendnya kita saya hapus, teman-teman. Oke, hapus dan hapus. Nah, gimana caranya bisa bikin dinamis? Kita perlu kolom bantuan, teman-teman. Oke, kita perlu kolom bantuan. Saya tulis helper aja gitu ya. Atau saya bikin actual juga deh. Bikin actual, oke. Nah, jadi kita perlu kolom bantuan yang hanya satu titik ya teman-teman ya. Yang satu titik dan dia akan membaca titik terakhir. Oke? Titik terakhir. Menarik ya. Gimana caranya kita bikin sebuah rumus yang bilang ke Excel, ini kalau di sini cek ya. Ini dia terakhir bukan? Oke? Kalau dia terakhir kita ambil angkanya. Kalau enggak ya udah nggak usah gitu ya. Dan kita mau Excel ngecek untuk semua sel dan nanti dia akan sadar, oh di sini nih, di sini yang terakhir nih ya, bulan Juni 12 juta terakhir. Oke, itu yang kita mau. Jadi kita akan menggunakan, kita akan menggunakan
kita akan menggunakan konsep atau rumus yang namanya if, teman-teman. Oke, kita mau bikin if nih. Kalau begini, kita kasih begini. Kalau begitu, kita kasih begitu, gitu ya. Jadi if itu gini. Sekarang pertanyaannya adalah kita harus berpikir polanya nih, logiknya. Oke. Jadi saya mau tanya nih. Kalau banyak cara ya teman-teman, tapi yang paling gampang itu adalah gimana kita bisa mendapatkan angka terakhir nih. Angka terakhir si 12 juta ini ya. Kita banyak caranya, salah satunya itu dengan menggunakan dua kondisi, teman-teman. Kita bisa bilang ke Excel, kamu cek ya, kalau di sini ada angkanya, misalnya saya lagi mau ngisi di sini, teman-teman ya. Kalau di sini ada angkanya dan di bawah blank. Oke, kayak gini ya, kayak gini nih. Kalau ada isinya di bulan itu dan di bawahnya blank, itu yang kita mau. Karena kalau di bawahnya blank, berarti itu yang terakhir ya. Nggak ada bulan di setelahnya, betul nggak? Oke, jadi konsepnya kayak gitu ya. Jadi kita mau Excel menganalisa, oke, menganalisa dua konsep, teman-teman. Oke, atau dua logical test. Dan dua logical test ini harus terpenuhi. Artinya kalau dua-duanya harus terpenuhi, kita menggunakan rumus N. Oke, rumus N. Jadi caranya gini ya, kita akan gunakan rumus N, kita bilang ke Excel, saya punya banyak logical test. Oke, banyak tes logika nih. Dan saya mau kalau dua-duanya true, dia akan menjadi true. Oke, gitu ya. Jadi yang pertama kita bilang ke si Excel, kamu cek ya dia nih. Oke, saya mau dia tidak blank. Tidak blank itu artinya tidak sama dengan, artinya gitu ya tandanya ya. Tanda lebih kurang dan lebih besar. Oke, tidak blank. Blank itu apa? Blank itu adalah tanda petik. Jadi kalau dia tidak blank, dia akan menghasilkan true. Tapi kita punya argumen yang kedua. Argumen yang kedua, saya akan bilang yang ini nih si B5 ya Excel ya. Saya mau dia blank. Oke. Kalau ini ada isinya dan di bawahnya nggak ada, berarti dia angka terakhir dong. Oke, gitu ya. Pengertian logiknya ya. Jadi kita kurung tutup dan dia akan bilang false. Kenapa dia bilang false? Iya, karena kan yang ini ada isinya. Oke, padahal kriterianya adalah dia mau yang merah ini atau B5 adalah blank. Karena dua-duanya ada isinya berarti false. Oke, ingat ya kalau kita punya dua argumen, dua-duanya harus true supaya dia menjadi true. Oke, kita coba copy ke bawah sampai sini. Oke, dan teman-teman kan lihat di sini menjadi true. Why? Karena Excel, kita bilang ke Excel cek ya, B9 dia nggak boleh blank. Oh iya betul bos, betul karena nggak blank nih. Oke, yang kedua dia harus blank nih B10. Oh iya ini benar nih dia blank nih. Nah ini berarti yang kita mau. Kita mau mengambil data yang sama. Oke, kalau ini saya copy ke bawah terus ya teman-teman ya. Istilahnya akan menjadi true. Ada menjadi false. Oke, karena argumennya nggak terpenuhi. Nah, kita udah bikin logical testnya nih. Udah bikin true and false, true and false. Sekarang kita siapin SOP-nya. Kalau dia true, kita mau apa? Kalau dia false, kita mau apa? Oke. Jadi kita gunakan rumus if. Kita bungkus N itu dengan if. If bertanya, logical testnya apa? Ini logical testnya. Logical test akan menghasilkan true atau false. Oke. Dan ini logical testnya. Dan titik koma, kalau true kita mau kasih apa? Kalau true, saya mau ambil exactly same. Datanya yang sama. Saya akan ambil data actualnya. Oke, kalau dia true. Tapi kalau dia false, nah ini menarik ya. Di dalam chart, kita bisa bikin chart menghiraukan atau mengabaikan data di dalam range yang kita pilih kalau dia berupa error. Oke, jadi kita akan bikin NA nih secara sengaja. NA itu rumusnya ya. NA kurung buka kurung tutup adalah rumus untuk menghasilkan error. Oke. Jadi kalau saya enter, dia akan bilang NA. Oops, sorry, not available. Salah ya. Oke, double click. Dia akan menghasilkan data yang sama 12 juta di sini. Oke, formatnya beda ya teman-teman. Buat copy format, saya akan ambil, kita comot satu formatnya. Kemudian saya pergi ke home dan saya akan ambil gambar brush, kita copy dengan koas ya. Kita klik dan kita klik tujuannya, oke? Tujuannya di sini dan dia akan berubah formatnya sesuai dengan yang di sini. Oke, oke, that's good. Kita udah bisa bikin kayak gini. And perhatikan ini ya, kalau saya ada data baru di bulan Juli 14 juta, enter, dan dia akan ikut-ikutan berubah di 14 juta. Artinya apa ya? Oh, kalau gitu, kita bisa bikin chart tambahan di sini nih, yang isinya dia nih cuma satu titik aja.
satu titik poin aja. Oke. Dan karena dia dinamis, yang ini yang kita kasih labelnya. Oke, menarik ya. Cuma harus hati-hati karena kita berarti akan mempunyai 3 data series, teman-teman. Oke. Jadi yang akan saya lakukan, saya akan klik, saya hapus dulu nih yang di sini actually saya hapus. Yang akan saya lakukan adalah saya akan klik kanan dan saya akan menambahkan nih select data, teman-teman. Dan saya akan menambahkan data baru. Saya klik add. Oke, nama seriesnya actual. Series value-nya kita akan pilih yang ini. Oke, yang NA semua ikutin karena itu ada tujuannya supaya NA ini nggak dihiraukan sama si Excel. Dia hanya mencari yang ada angkanya. Oke, kita klik dan kita klik OK. Oke, dan kita klik OK. Nothing happen ya teman-teman, nothing happen. Oke, this is the tricky part. Gimana caranya kita bisa nge-highlight tuh dia tuh yang satu sel aja, yang satu titik aja. Oke, cara yang paling mudah itu nggak menggunakan tombol tab, teman-teman. Jadi kalau teman-teman klik di sini, Excel sangat baik nih nunjukin datanya yang mana, yang kotak warna biru. Kalau saya press tab sekali, nah ini dia. Ada satu yang lagi di select sama si Excel dan Excel kasih tahu ini adalah data series yang seperti ini. Jadi yang bisa kita lakukan dengan hati-hati teman-teman, klik kanan di sini. Nah, hati-hati ya. Saya klik kanan dan dia pindah ke sini. Oke? Hati-hati, be careful. Jadi kita harus sangat hati-hati. Saya akan cari lagi dengan tab lagi, oke? Kemudian klik kanan, nah dapat nih. Klik kanan dapat, nggak berubah. Saya akan pilih add data labels. Oke, so we are doing yang sama seperti yang tadi. Kita klik di sini, oke, klik sekali lagi, kemudian klik kanan, kemudian format data labels, dan saya mau series name actual. Kita nggak mau value, ada actual aja. Kita kosmetik, kasih bold dan kasih warna yang sama. Oke, then now let's see. Ini menarik ya teman-teman. Jadi kalau saya klik gini, lihat surroundingnya. Surroundingnya ada warna biru nih teman-teman. Warna birunya artinya dia meng-highlight semua data labels dalam series itu. Tapi kalau saya klik sekali lagi, dia akan menjadi warna putih. Dia akan hanya ngeformat yang ini aja nih, yang ada di bulan Juli. Jadi yang perlu saya lakukan adalah saya klik sekali aja nih, sampai dia warnanya biru. Oke. Kemudian kita klik kanan, pilih format data labels, kita pilih series name. Oke. Jadi ini akan, value-nya nggak usah. Jadi ini akan semua data labels untuk yang actual ini akan sama. Mudah-mudahan ya. Oke, kita coba ya. Jadi kalau saya klik di sini 15 juta misalnya, enter, dan dia akan berubah menjadi actual. Oke, Septembernya berubah menjadi 20 juta, enter, dan dia akan pindah, dan actual akan pindah. Oke, jadi ini yang kita maksud, oke, sebagai data yang dinamis teman-teman. Jadi saya akan gunakan warna biru dan bold, dan kita coba cek Oktobernya menjadi 24 juta misalnya, enter, dan dia akan pindah, ya, akan mengikuti actualnya kemana. Oke. Jadi ini keren ya teman-teman. Cuma satu poin yang mau saya sampaikan adalah cara kita menyeleksi itu harus sangat hati-hati. Kayak yang tadi ya, karena di sini tanpa teman-teman sadari itu ada 3 data series. Oke, yang pertama yang warna orange, semuanya ter-highlight nih. Kalau saya press tab, hanya satu. Berarti ini yang ketiga nih. Saya press tab lagi, sekali lagi, oke. Sekali lagi. Nah, sekarang dia akan meng-highlight semuanya yang warna biru. Ini adalah yang pertama. Jadi harus hati-hati. Jadi kalau kita mau ngeklik juga hati-hati. Klik sekali atau klik 2 kali. Oke, triknya sih ya teman-teman ya. Jadi teman-teman pastiin cobain, oke, pastiin cobain dan kalau salah nggak apa-apa, oke. Tapi harus mengerti klik sekali dan klik 2 kali. Kali ini kita mau bikin column bar, oke. Kita mau bikin column chart, oke. Kita mau bikin column chart. Saya punya data kayak gini teman-teman. Saya zoom out. Jadi yang akan saya lakukan, saya akan ngeblok data di sini. Nah kali ini perlu ngeblok karena saya nggak mau ambil helpernya. Apa ya, kira-kira kita mau bikin data yang menunjukkan bagian-bagian dari Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan, oke, dalam bentuk column chart kali ini. Oke, caranya kita pilih ke insert, kemudian kita pilih column chart, dan saya mau pilih yang kedua nih, yang namanya stack column chart. Jadi ditumpuk. Oke, kalau di sini lihat ya, di bagian bawah yang warna biru adalah Jawa dan legendnya terlihat nih, Jawa. Warna orange adalah Bali, warna abu-abu adalah Sumatera, dan warna kuning itu adalah Kalimantan. This is the problem ya teman-teman. Karena kalau misalnya bos kita agak sedikit misalnya berumur gitu ya, dia akan harus buka matanya gede-gede dan ngelihat kotak warna yang kecil banget di bawah nih untuk mengasosiasikan. Oke? Dan kadang itu yang kita nggak mau ya. Kadang kita mau kata-kata ini Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan itu sedekat mungkin dengan chartnya supaya dia lebih mudah diasosiasi. Oke, jadi
jadi di sini kita akan klik kanan di data labels, banyak orang yang akan memilih misalnya taruh di kanan gitu ya. Kayak gini, oke. Tapi posisinya lagi-lagi nggak dekat dengan warnanya. Kayak di sini Jawa agak sedikit ke atas dibandingnya warna biru, oke. Ini yang mau kita solve dengan cara yang lebih dinamis ya. Dan triknya kayak gimana? Oke, sebelumnya kita kosmetik teman-teman. Judul akan saya hapus, grid lines akan saya hapus, kemudian legend juga saya hapus, oke. Ada outlines yang akan saya pilih no fit, no outline. Dan format di sini, di axis ini, kita akan lakukan yang sama. Klik kanan, kemudian pilih format axis, dan kita pilih number teman-teman. Dan kita melakukan yang sama seperti yang sebelumnya, mengganti formatnya menjadi juta. Oke, mungkin teman-teman mau ganti warnanya. Gimana cara ganti warna? Kita bisa pergi ke chart design dan change color nih. Kita bisa pilih yang mungkin agak satu brand colornya, cuma dari yang agak tua ke yang lebih muda gitu ya. Kita akan pilih yang ini misalnya. Dan mungkin teman-teman merasa ini agak sedikit kurus nih, gimana cara bikin lebih gemuk gitu ya. Cara bikin lebih gemuk itu sebetulnya dengan mengurangi spasi yang warna putih-putih ini teman-teman. Oke. Warna putih di antara ini ya, yang warna putih-putih ini yang saya arsir, ini disebut gap. Oke, ini adalah gap di antara di antara seriesnya, dan lebar ini kita sebutnya gap width. Oke, lebar dari jaraknya. Oke, dan di sini teman-teman bisa lihat ya, kita bisa mengatur gap width-nya. Oke, jadi kalau kita mau mengurangi gapnya supaya kolomnya terlihat lebih gemuk, kita tinggal kurangi di sini slidernya. Oke, bisa di slider kayak gini, atau bisa langsung kita tembak misalnya 80%. Jadi dia akan menjadi lebih gemuk sedikit. Oke, that's good. Ini langkah awal kita nih. Nah, sekarang kita mau masukin legend yang menarik. Oke, nah yang saya mau tuh sebenarnya kayak gini teman-teman. Yang saya mau punya legend yang nempel di sini. Jadi di sini saya akan tahu nih, oh ini misalnya ini Kalimantan. Oke, ini Kalimantan. Yang ini Sumatera. Yang di sini nih Bali nih, gitu ya. Dan yang di bawah ini adalah Jawa. Gitu ya. Dan karena dia berada di sebelah kanan, jadi kita akan mengasosiasikan dengan data yang ada di bulan Desember. Oke, jadi kita nggak perlu peduli sama data yang lain, tapi kita karena mau taruhnya di sebelah kanan dan dia di samping data bulan Desember, kita perlu zoom in atau perlu berpikir data di bulan Desember. Oke, itu yang kita mau ya teman-teman ya. Nah, gimana caranya? Oke, kita perlu helper teman-teman. Oke, saya akan buat helper di sini ya, yang berhubungan dengan bulan Desember. Oke, dan saya mau dapatnya kayak gini ya. Jadi di bulan untuk Jawa, saya mau misalnya di sini, misalnya di sini dulu 7 juta, oke. Dan saya mau untuk Bali itu di sini. Artinya kita harus menjumlahkan ya teman. Kalau di sini adalah 7 juta, ya di sini 7 juta ya. Jawa 7 juta. Dan di sini adalah 11 juta, saya harus menjumlahkan data ini. Oke, dan kita harus menggunakan konsep relative range, oke. Dynamic range teman-teman. Oke, dynamic range. Jadi di sini saya akan menggunakan rumus sum untuk menjumlahkan. Saya klik M3 dan saya buat titik 2. Jadi saya menjumlahkan dari M3 ke M3. Oke? Menjumlahkan dari M3 ke M3 ya. Tapi yang akan saya lakukan, saya akan buat komponen pertamanya menjadi absolute dengan tanda dolar atau F4. Oke? Artinya apa ya? Kita kunci M3-nya. Tapi M3 yang di bawah nih, kalau kita copy ke bawah, dia akan berubah karena dia relatif. Oke, saya buat enter, dia 7 juta, that's good. Kemudian saya copy ke bawah, dia akan menjadi 18 juta. Kenapa? Karena M3 yang tadi berubah menjadi M4 karena kita nggak kunci dengan dolar. Oke, jadi artinya dia akan membuat akumulatif gitu ya, bersifat akumulatif. Nah, ini kita mau ya, teman-teman. Oke, karena di Jawa saya dapat 7 juta, artinya saya akan dapat data di sini 7 juta. Kemudian Bali 18 juta sekitar di sini. Kemudian Sumatera ada di sekitar 22 juta dan Kalimantan ada di sekitar 24 juta. So that's what we want. Oke, nah sekarang gimana caranya mengkorporasi data helper ini ke dalam chart ini? Oke, kita akan klik kanan, kemudian kita pilih select data. Oke, saya akan tambahin data baru teman-teman, data baru, nama seriesnya. Oke lah, kita harus helper lah ya. Oke, dan seriesnya adalah data ini 7 juta. 18 juta 2224, kita klik oke. Dan agak sedikit aneh, oke, karena sekarang dia munculnya di sini teman-teman,
Oke, karena dia bersifat sama seperti yang lain, yaitu stack column. Kolomnya ditumpuk gitu ya. Nah, sekarang yang kita lakukan, kita perlu ganti chartnya menjadi tipe yang namanya scatter. Oke, ini konsep baru ya kalau ini adalah hal baru menarik ya teman-teman. Kita akan klik kanan di sini teman, dan kita akan pilih change series chart type. Oke, kita ganti nih tipenya. Oke, kita ada di combo karena datanya banyak banget, ini adalah combo chart. Dan di bagian helper, saya mau ganti chartnya menjadi, kita scroll ke bawah, oke, scatter, yang ini nih. Jadi cuma ada titik aja, cuma ada poin-poin aja. Oke, kita klik di sini, oke, kita klik OK, apa yang terjadi? Sekarang dia hanya berbentuk titik, teman-teman, hanya berbentuk di sini. Ada titik di sini, ada titik di sini, ada titik di sini, dan titik di sini. Oke, gitu ya. Nah, scatter chart ini punya sedikit karakteristik ya, bahwa scatter chart bisa kita kasih X-aksisnya dan Y-aksisnya. Oke, jadi sekarang kalau saya klik kanan lagi dan kita pilih select data di bagian helper nih teman-teman. Oke, kita klik edit, dia bisa nanya X value-nya di mana. Oh, ini menarik ya. Berarti teman-teman kalau saya escape, kalau teman perhatikan di sini kita punya 12 X-aksis nih dari Januari sampai Desember. Berarti kalau saya bilang ke Excel, nih si scatter chart ya, kita taruh di sini ya. Ini adalah data ke-13. Oke. Jadi yang saya lakukan, saya akan bikin X-aksisnya di sini dan semuanya akan saya tulis 13 dan Ctrl Enter supaya semuanya terpopulasi. Oke, dan saya akan lakukan yang sama. Saya klik di scatter chartnya, kita pilih select data dan kita pilih edit, teman-teman. Oke. Sorry, bukan di sini ya. Kita pilih scatter chart. Oke, klik kanan, select data, kita pilih helper di bagian bawah. Oke, bukan yang Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan, tapi di bagian helper. Karena dia tipenya beda teman-teman. Kalau saya klik Jawa dan saya klik edit, ini adalah column chart. Column chart cuma perlu value-nya. Tapi kalau helper, ini adalah scatter chart. Kalau kita klik edit, ada kolom X-aksisnya. Oke, karena scatter chart bisa didefinisikan dengan kita kasih tahu X-nya berapa, Y-nya berapa. Dan di sini saya akan pilih yang 13 ini semua. Oke, saya klik OK, dan sekarang kalau teman perhatikan, oke, dia muncul di sini 1, 2, 3, 4. Oke, perfect. Oke, jadi sekarang saya akan klik semuanya. Kita lakukan yang sama, kita tambahkan data labels. Oke, data labels dalam bentuk value, kita nggak mau. Kita klik kanan dan kita pilih format data labels. Dan saya maunya nih, apakah mau series name? Tapi series name itu artinya helper. Oke, bukan. Ternyata di Excel terbaru ya teman ya, di 365 itu kita bisa memilih value from cells. Ini sangat menarik nih. Saya nggak yakin di 2019, tapi boleh dicek ya. Value from cells. Kalau kita klik, Excel akan tanya, oh kamu udah siapin listnya. Oke. Sel mana nih yang mau kita taruh di situ? Dan ini sama seperti yang di sini. Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan. Oke, triknya sangat handy ya. Jadi kita bisa bikin sangat fleksibel nih. Kita bisa bikin data label sesuai sel yang udah kita siapin. Oke, saya klik OK, dan sekarang dia akan menjadi Kalimantan, Sumatera. Kita jangan bikin Y-axisnya, kita nggak bikin show leadernya. Oke, dia akan ada Kalimantan, Sumatera, Bali, dan Jawa gitu. Oke, mungkin saya kasih bold. Kenapa dia agak sedikit berbeda ini rata kiri rata kanannya? Karena space-nya nggak cukup teman-teman. Oke, gimana kalau 13 ini saya ganti menjadi 12,5 misalnya? Oke, enter. Oke, boom, very nice. Sekarang dia semua rata kiri ya, dan bahkan titik-titik ini, scatter plotnya ini ya, atau scatter chartnya ini, kita bisa teman-teman mengganti ya teman-teman ya. Kita akan gunakan klik kanan, kemudian kita pilih format data series, dan di bagian chart ini nih, kita mau dia markernya menjadi no marker, none. Oke, dan dia hilang ya teman-teman, dia hilang. Oke, dia hilang, cuma datanya agak sedikit berantakan, tinggal digeser aja sedikit. Oke, dan sekarang muncul lagi. Oke, Kalimantan ada di sini, Sumatera ada di sini. Tapi sekarang kita masih bikin Kalimantan sesuai garisnya di sini. Sumatera, Bali juga di sini, dan Jawa di sini ya teman-teman. Oke, bisa nggak ini terlalu tinggi nih? Kita mau turunin gitu ya. Dan ini kalau teman-teman perhatikan ini agak sedikit melihat pola lagi ya. Kalau kita lihat Bali berdiri di sini karena rumus yang kita pakai di sini nih di 18 juta adalah kita jumlahin Jawa, oke, dan kita jumlahin Bali. Oke, tapi bisa nggak saya jumlahin Jawa, saya jumlahin Bali, itu saya kurangi setengah yang Bali.
Oke, setengah yang Bali. Oke, supaya Balinya ada di sini. Jawa juga sama, jumlahin Jawa terus kita kurangi dengan setengah yang Jawa supaya Jawanya ada di sini. Oke, gitu ya. Konsepnya gitu ya, menarik ya. Ini kan saya hapus, ya saya akan buat di sini nih. Di bagian Bali tadi kita ngomongin Bali ya, saya akan kurangi ya, saya kurangi setengah dari si Bali. Oke, M4 dibagi 2, enter, dan Balinya turun teman-teman. Oke, Balinya turun. Jadi sekarang yang Bali udah betul, saya akan copy ke semuanya, Ctrl C dan Ctrl V, dan semuanya akan turun sekarang. Oke, menarik ya. Jadi kalau kita nge-zoom in khusus hanya untuk bulan Desember, kita bisa bikin label yang fleksibel. Ini bulan Jawa, ini Jawa, ini Bali di sini, ini Sumatera, dan ini Kalimantan. Perfect. Oke, apa yang terjadi kalau datanya berubah? Misalnya saya buat perubahannya sangat ekstrim ya. Jadi Kalimantan bukan 2 juta tapi 10 juta, teman. Oke, kita lihat apakah Kalimantannya bergerak. Oke, enter. Yes, Kalimantannya naik. Oke. Kalau Jawanya menjadi 15 juta. Enter. Oke. Jawanya naik karena Jawanya di tengah-tengah. Oke. Jawanya berada di tengah-tengah. Oke. Keren ya. Jadi dinamis, teman-teman. Oke. Jadi dicobain. Oke. Keren banget nih. Supaya datanya ada di sebelah kanan dari kolom chart yang stack dan dia dinamis gitu ya. Dan caranya dengan menggunakan helper, helper dengan sedikit calculation dan juga menggunakan scatter chart untuk helpernya supaya kita bisa tambahin item ke-13 ya, nanti markernya kita bikin none supaya hilang. Dan kita menggunakan value from cells buat ngambil data Kalimantan, Sumatera, Bali, dan Jawa. Kalau menurut saya keren banget ya teman. Jadi saya punya data Jawa, Bali, Sumatera, data sampai Desember. Tapi saya mau punya ability atau flexibility buat pilih regionnya dan dia akan tampilin chart hanya untuk region itu. Menarik ya. Jadi misalnya kemampuan untuk memilih-milih ya, itu bisa banyak caranya, tapi karena kita nggak menggunakan slicer atau pivot table, kita pakai data validation, teman-teman. Data validation itu drop down. Jadi di sini saya akan bikin data validation. Teman-teman bisa pergi ke data, kemudian data validation, dan teman-teman pilih list, dan source-nya itu adalah 4 data di A3 sampai A6. Kalau saya klik OK, apa yang terjadi? Kita punya drop down di sini. Ada Bali, ada Sumatera, ada Kalimantan. That's cool ya. Jadi kita bisa kosmetik, kita kasih bold, mungkin saya besarin jadi 16. 16 warnanya mungkin kita kasih warna biru gitu ya. That's good. Kalimantan kita bisa ganti-ganti. Nah, saya mau mengenalkan satu function atau fungsi yang keren banget, tapi sayangnya teman-teman, ini ada di Excel 365 atau Excel 2021 yang namanya filter. Jadi saya akan bikin judulnya di atas, dan saya akan copy di sini, dan di bagian bawahnya saya insert satu sel lagi ya. Dan di bagian bawah ini, saya akan menggunakan rumus filter. Apa gunanya? Rumus filter ya untuk ngefilter. Jadi saya akan gunakan rumus filter. Excel akan tanya, di mana array yang mau difilter? Oh, di sini Excel nih. Kita blok semua ya. Ini yang mau saya filter nih. Kemudian saya buat titik koma, include. Apa yang mau di-include? Kalau kita ngefilter, kita kan mau buang dan nge-include something ya. Kita mau exclude something dan meng-include something. Kita mau ngebuang yang kita nggak mau lihat, dan kita mau tampilin apa yang mau kita lihat. Nah, yang mau kita tampilin, yang mau kita include ini, itu apa kriterianya? Jadi saya bilang ke Excel nih, saya blok ya, nama regionnya ya. Dan saya mau dia sama dengan yang dipilih di sini. Jadi saya mau dia sama dengan Kalimantan. Kurung tutup. Jadi apa yang dilakukan Excel? Excel akan ngitung semua array-nya dan dia akan cari di sini mana yang namanya Kalimantan, dan array yang hanya Kalimantan akan diambil. Enter, boom. Dari sini ya, 2 juta, 2 juta, 2,14, 2,4, 2,2, 2,2. Ini saya buat kasih bold aja. Apa yang terjadi kalau saya ganti menjadi Jawa? Dan semuanya berubah. Ini menjadi Jawa. Sama ya, 5,3 juta, 5,7, 5,9. Powerful teman-teman, rumus filter. Nah, kalau udah kayak gitu, berarti sekarang saya cuma bikin chart dari sini.
Saya bikin chart dari sini. Jadi saya akan blok semua dan saya pilih insert. Kita pilih kolom chart ya, sama seperti tadi ya. Dan kali ini nggak perlu nge-stack karena cuma punya satu, teman-teman. Kayak gini, oke, cuma punya satu. Sorry. Kita klik chartnya, kita geser ke bawah. Oke, nah ini menariknya. Oke, saya nggak perlu data aksisnya, saya nggak perlu grid lines-nya. Di sini saya juga nggak perlu outline fill-nya, saya pilih no outline, dan kali ini shape fill-nya akan saya pilih no fill juga. Oke, jadi transparan. Judulnya saya nggak mau. Oke, dan saya akan buat dia menjadi lebih gemuk, teman-teman. Jadi kita press Ctrl 1. Oke, gap width-nya kita akan jadiin misalnya 60%. Oke, looking good. Jadi sekarang, kalau teman perhatikan, datanya seperti ini. Oke, bahkan kita bisa klik kanan dan kita tambahkan data labels supaya di atasnya udah banyak jutaannya, teman-teman. Tapi jelek banget ya, karena datanya kayak gini nih, berantakan. Gimana bacanya? Itulah kenapa kita belajar custom number formatting. Jadi saya akan klik kanan, kita pilih format data labels, kita pilih number, ya, dan di bagian custom kita udah sempat bikin tadi yang ada jutanya, teman-teman. Jadi saya akan pilih yang ada jutanya, mungkin pilih yang ada komanya, oke, supaya agak sedikit berbeda kayak gini. Ada 6,1, 6,3 gitu ya. Kita kasih bold dan mungkin kita buat sedikit lebih kecil nih, teman-teman. Oke, sedikit lebih kecil. Oke, that's good. Oke, that's good. Nah, sekarang saya bahkan bisa menggunakan data validasi ini untuk menjadi judul. Oke, caranya dengan menggunakan text box, teman-teman. Jadi saya akan pilih insert, kemudian di bagian kanan nih, saya ulang ya, insert. Kemudian di bagian kanan ada text box, oke, dan saya akan tulis di sini kata awalnya. Saya akan bilang penjualan di region apa? Region Jawa. Dan saya akan bikin konsepnya sama. Saya akan kasih bold, oke. Kemudian saya akan buat dia rata kanan supaya nempel ke kanan. Kemudian warnanya kita warna hitam aja ya, warna hitam. Dan fontnya kita bikin 16 supaya sama, oke. Ini kita buat lebih lebar. Oke, dan saya akan tempel di sebelahnya seolah-olah dia menyatu gitu ya. Oke, lihat ya, J-nya ketutup nih, teman-teman. Kenapa ketutup? Karena text box ini punya background fill atau warna background, yaitu putih. Jadi kita pergi ke shape format dan kita hapus fill-nya. Kita pilih no fill. Dan sekarang J-nya kelihatan ya. J-nya kelihatan tuh. Oke. Dan sekarang masih ada kotaknya, teman-teman. Masih ada outline-nya. Jadi kita klik lagi dan kita pilih shape format. Kita pilih shape outline-nya menjadi no outline. Oke. Jadi judulnya di situ dan kita geser chartnya di sini. Oke, supaya dia di tengah-tengah. Tapi di sini yang mau saya tunjukkan adalah kalau saya klik Bali, dia akan otomatis berubah. Oke, kalau saya klik Sumatera, oke, dia akan otomatis berubah nih. Ini keren banget ya. Jadi kita punya labels di atas. Kita punya bukan labels, kita punya legend sebagai judul. Oke, ada Sumatera, kita kasih warna berbeda, warnanya sama dengan gambar chartnya. Jadi dia tahu nih, oh ini Sumatera dan ini adalah perbandingannya. Kita mau lihat Kalimantan dong. Oke, kita klik Kalimantan, dapur kita yang bekerja. Dapur kita akan mengambil Kalimantan dengan filter dan chart ini akan membaca hasil filternya. Dan hasil filter itu di drive atau ditentukan sama drop down-nya. Oke, jadi ini agak cikal bakal untuk dashboard interaktif ya, teman-teman ya. Jadi kebetulan karena ada bootcamp-nya, oke, kita akan bahas kayak gini-gini nih supaya bikin chart yang agak dinamis gitu ya. Oke, kita ngomongin legend. Oke, ngomongin legend. Sebenarnya kita mensubstitute legend dengan banyak hal. Oke, jadi kalau kita ulang di sini di bagian awal, kita ganti legend dengan menggunakan data labels yang kita kasih warna, yang kita taruh di sebelahnya supaya konteksnya makin jelas. Oke, dan kita bikin legend dari data labels yang dinamis dengan menggunakan konsep if ya, dan juga kegunaan NA di dalam chart. Kemudian kita bikin label yang legend yang dinamis berada di sebelah kanan dari kolom chart. Jadi kalau saya tambahin 5 juta, enter, Kalimantannya muncul lagi, oke, seperti ini. Dan yang terakhir nih, kita bikin legendnya seolah-olah dia menyatu di dalam sebuah title ya, dan kita bikinnya berdasarkan data validation yang bisa ngambil data dan kita menggunakan rumus yang keren banget nih, namanya filter yang ada di Excel 365. By the way, kalau teman-teman nggak punya Excel 365, gimana dong bikin ini? Bisa namanya, kita bikin VLOOKUP aja, oke.
Bikin VLOOKUP. Jadi ini sama dengan Bali. Dan VLOOKUP-nya dia akan ngambil kolom kedua untuk mendapatkan ini, kolom ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Oke, boleh banget dicobain teman-teman.